warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Triandi, saya sendiri, Tiara Maharani, Nur Aulia, Aprianti, Nita Listiana, Siti Rohmah, Fadilah. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Ya, langsung saja ke pengertiannya ya. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia, disingkat juga MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan ataupun goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Berikut ini pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM menurut para ahli. Menurut Melayu S.P. Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif, definition, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Henry sendiri, Shimamura, MSDM adalah sebagai pendayungan pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelola terhadap individu anggota organisasi atau kelompok yang bekerja. MSDM juga menyangkut desain dan implementasi sistem, perencanaan, penyusunan personalia dan pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuhan yang mulus. Menurut Ahmad Ruki, MSDM adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, perdagangan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayungan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. Menurut Mutiara sendiri, MSDM adalah proses yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pimpinan, pengendalian, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan. Halo semua, nama saya Tiara Maharani. Saya akan menjelaskan tentang aktivitas manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sebagai rangkaian aktivitas mengikuti sebuah alur yang merentang mulai dari proses perencanaan sampai proses hubungan ketenaga kerjaan. Aktivitas manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi 4, yaitu A. Preparation and Selection, terdiri dari 1. Job Analysis and Design, yaitu akan menghasilkan output berupa deskripsi pekerjaan atau jabatan tertulis yang menjelaskan tugas-tugas, kondisi kerja, dan aspek-aspek lain. 2. Ada Human Resource Planning, yang bertujuan untuk mengetahui jenis orang seperti apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketiga, ada recruitment, yaitu proses menarik, mengundang, dan menemukan orang-orang yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan tertentu. Yang keempat, ada selection, yaitu proses pemilihan kandidat terbaik. B. Development and Evaluation, terdiri dari 1. Orientation, Placement, Separation. Orientasi bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan organisasi agar mampu beradaptasi. Penempatan adalah proses penentuan posisi, dan separation adalah suatu kondisi ketika pekerja meninggalkan organisasi, bisa disebabkan karena pensiun, pemutusan hubungan kerja, atau pindah kerja. 2. Ada training development, yaitu pelatihan dan pengembangan. 3. Ada career planning, yaitu perencanaan karir adalah proses kerja seseorang memilih goal karirnya. Yang keempat, ada performance appraisal, yaitu penilaian kinerja. Proses ketika organisasi mengevaluasi kinerja seseorang individu dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia
penting bukan hanya bagi manajer di bagian HR departemen, tetapi juga penting bagi semua manajer di semua bagian, supaya manajer tersebut mampu menerapkan pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan benar. Manajemen sumber daya manusia berguna agar para manajer tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan sumber daya manusia seperti 1. Memperkerjakan orang yang salah. 2. Mengalami tingkat turnover yang tinggi akibat pengelolaan sumber daya manusia yang buruk. 3. Pekerja bekerja tidak optimal. 4. Melakukan proses wawancara yang bertele-tele. 5. Organisasi menghadapi tuntutan dari pengadilan akibat praktik pengelolaan sumber daya manusia yang tidak memenuhi aturan hukum dan perundang-undangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Listiana, NIM 31220169 dari kelas A3 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pendekatan manajemen SDM dalam setiap kegiatan atau aktivitas organisasi dari waktu ke waktu selalu timbul masalah-masalah. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul, ada beberapa pendekatan sesuai dengan periodenya. Maksudnya pendekatan yang lebih akhir menunjukkan lebih baru ditinjau dari segi waktunya. Namun sampai sekarang pun masih ada pimpinan perusahaan yang menggunakan pendekatan lama dalam mengatasi permasalahan. Di bawah ini dikemukakan 3 pendekatan. 1. Pendekatan mekanis atau klasik. Perkembangan di bidang industri dengan menggunakan mesin-mesin dan alat-alat elektronika membawa kemajuan yang sangat pesat dalam efisiensi kerja. Dalam pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi samakan dengan faktor produksi lain, sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Dengan hal ini maka diusahakan untuk memperoleh tenaga kerja yang lebih murah namun bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan memperoleh hasil yang lebih besar untuk kepentingan pemberi kerja. Pendekatan ini cukup dominan di negara-negara industri barat dalam tahun 1920-an. 2. Pendekatan paternalisme atau paternalistik. Dengan ada perkembangan pemikiran dari para pekerja yang semakin maju dari para kerja yang menunjukkan mereka dapat melepaskan diri dari ketergantungan manajemen atau pimpinan perusahaan, mengimbangkan dengan kebaikan untuk para pekerja. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Pendekatan ini mulai hilang pada tahun periode 1930-an. Pendekatan sistem sosial human relation. Manajemen sumber daya manusia atau personalnya merupakan proses yang kompleks. Dengan kekompleksannya kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendidikan sistem sosial yang merupakan suatu pendekatan yang dalam permasalahan selalu menghitungkan faktor-faktor lingkungan. Setiap ada permasalahan maka diusahakan dipecahkan dengan sebaik mungkin dengan resiko yang paling kecil, baik bagi tenaga kerja maupun pemberi kerja. Halo semua, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Rohmah, NIM 312202221 dari kelompok 2 kelas A3 Manajemen akan menjelaskan tentang proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ada rekrutmen atau pengadaan. Manajemen sumber daya manusia tahap rekrutmen atau pengadaan yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang masih kosong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan juga penempatan. Pengadaan yang dimaksud di sini lebih luas maknanya, karena pengadaan dapat merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi, pengadaan adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi untuk mengisi jabatan yang memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengadaan bisa berupa recruitment from outside dan recruitment from within. Recruitment from within merupakan bagian dari upaya pemanfaatan sumber daya manusia yang sudah ada, antara lain melalui pemindahan dengan promosi atau tanpa promosi. Untuk pengadaan pekerjaan dari luar, tahapan seleksi memegang peran yang sangat penting. Yang kedua ada maintenance atau pemeliharaan. Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap pimpinan.
Pemeliharaan sumber daya manusia yang disertai dengan ganjaran reward system akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi merasa nyaman dan bisa bertahan serta dapat berperan secara optimal. Sumber daya manusia yang tidak terpelihara dan merasa tidak memperoleh ganjaran atau imbalan yang wajar dapat mendorong pekerja tersebut keluar dari organisasi atau bekerja secara tidak optimal. Pemeliharaan sumber daya manusia pada dasarnya untuk memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama hakikat manusianya. Manusia memiliki persamaan di samping perbedaan. Manusia mempunyai kepribadian, mempunyai rasa, karya, karsa, dan cipta. Manusia mempunyai kepentingan, kebutuhan, keinginan, kehendak, dan kemampuan. Dan manusia juga mempunyai harga diri. Hal-hal tersebut harus menjadi perhatian bagi pimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, ada development atau pengembangan. Sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai perkembangan organisasi. Apabila organisasi ini ingin berkembang, harus diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan juga pelatihan yang berkesinambungan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadiannya. Apa sih perbedaan pendidikan dan pelatihan? Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. Untuk pendidikan dan pelatihan ini, langkah awalnya perlu dilakukan analisis kebutuhan atau need assessment yang menyangkut 3 aspek, yaitu yang pertama, analisis organisasi untuk menjawab pertanyaan bagaimana organisasi melakukan pelatihan bagi pekerjanya. Yang kedua, ada analisis pekerjaan dengan pertanyaan, apa yang harus diajarkan atau dilatihkan agar pekerja mampu melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Dan yang terakhir, ada analisis pribadi, menekankan siapa yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan seperti apa. Hasil analisis ketiga aspek tersebut dapat memberikan gambaran tingkat kemampuan atau kinerja pegawai yang ada di organisasi tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadila Widasuti dari kelas A3 jurusan manajemen NIM 31220071. Saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Peran karyawan bagi seluruh perusahaan berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Berbicara mengenai peran tenaga kerja harus diadakan antara mereka yang memiliki pekerjaan dan mereka yang bekerja. Karyawan adalah mereka yang bekerja pada orang lain dengan menjual jasa mereka, waktu, tenaga, dan pikiran untuk perusahaan dan mendapat konsesi dari perusahaan tersebut. Namun berbicara mengenai tenaga kerja ini masih umum. Dalam SDM yang ingin telah adalah karyawan, mereka yang menjual jasa pikiran, tenaga, waktu kepada orang lain atau perusahaan. Terjadi sebuah ikatan atau kontrak mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Yang pertama, perencanaan. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dalam menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lainnya. Faktor eksternal bagi hukum, ketenagakerjaan, kondisi para tenaga kerja, dan lain sebagainya. Adalah sebuah proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, organisasi, atau perusahaan. Dalam tahap ini diperlukan analisis jabatan untuk membuat deskripsi pekerjaan atau job deskripsi dan juga spesialis pekerjaan. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat
dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada.